merah putih. Nah, Bapak Ibu, terima kasih ya untuk kehadirannya hari ini. Jadi memang selain karena tugas dari Bu Eko sebagai calon guru penggerak angkatan 10, hari ini sudah ke tahap aksi nyata di modul 1.4 ya, tentang disiplin positif. Bapak Ibu, dari apa yang diungkapkan oleh Bapak Ibu melalui rapat kerja maupun hasil perbincangan kita ya lewat rapat wali kelas maupun rapat pleno guru pada saat kenaikan kelas ya, mungkin salah satu diantaranya adalah berkenaan dengan keyakinan atau kesepakatan sekolah yang dilanggar gitu ya oleh peserta didik. Nah, bagaimana sih kita menumbuhkan budaya positif dengan melakukan terlebih dahulu kesepakatan belajar ya, kesepakatan dengan peserta didik. Lalu kemudian jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan itu, maka peserta didik itu sendiri sebenarnya harusnya sudah tahu apa yang perlu dilakukan untuk mengubah hal itu. Oleh karena itu dalam hal ini kita memang perlu banyak berlatih ya Bapak Ibu, terutama dalam menerapkan segitiga restitusi. Dari hasil lokakarya yang lalu ya, pada refleksinya calon guru penggerak itu kebanyakan menyatakan bahwa oh saya sudah melakukan praktik membuat kesepakatan kelas. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang dibuat itu baru mencapai 3 tahap saja. Yaitu yang pertama, menanyakan dulu ke peserta didik, kira-kira bagaimana sih kesepakatan di dalam kelas ini maunya seperti apa. Lalu peserta didik kita eksplor untuk memberikan pendapat kan. Setelah itu kita ambil ke pernyataan-pernyataan peserta didik itu kita buat menjadi kalimat yang positif ya. Kemudian ketiga adalah mencapai kesepakatan itu. Sebenarnya tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, karena ada keempat dan kelima langkahnya. Yaitu yang keempat adalah mengajak peserta didik untuk melihat sebenarnya kewajibannya guru apa sih, kewajibannya murid apa sih gitu. Jadi dilihat lagi setelah ada keyakinan kesepakatan kelas itu, dilihat lagi guru kewajibannya apa, murid kewajibannya apa gitu ya. Apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang boleh dilakukan oleh murid, apa yang tidak boleh dilakukan oleh guru dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh murid. Jadi kan sama-sama kita juga melakukan kesepakatan itu atau tidak gitu ya. Kemudian juga tabel T-nya Eko ya, tabel Y ya. Jadi di T itu kita lihat apakah ada di peserta didik itu dia akan memiliki rambu-rambu gitu ya, mana sih yang benar-benar dia harus lakukan gitu ya. Kemudian di tabel Y-nya nanti kan murid ya yang mana yang akan bisa saja mungkin kesepakatan yang sudah berlaku sekarang ini ternyata oleh murid dirasakan perlu diubah gitu ya, perlu diubah. Apakah kita bisa memfasilitasi hal itu gitu ya, untuk supaya ada namanya perkembangan lah, bahwa kesepakatan itu bisa mencapai apa yang diinginkan oleh guru, apa yang diinginkan oleh murid, jadi sinkron gitu Bapak Ibu. Nah nanti saya harap hari ini selain Bu Eko memperlihatkan hasil dia melakukan praktik segitiga restitusi, alangkah baiknya kalau ada kesempatan gitu berdua gitu ya, kita coba lihat kasus gitu ya. Kasus misalnya si A jadi murid, si B jadi guru gitu ya. Jadi tukeran gitu, apa yang belum ada sih gitu ya, dari langkah-langkah melakukan segitiga restitusi ya. Mungkin memang tidak cukup waktunya untuk hari ini banyak, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa latihan dulu gitu ya.
nggak harus hari ini, kapan aja. Ayo, misalnya Bu Cuci lagi menemui kasus, misalnya di kelasnya ada anak itu terlambat dulu gitu ya, misalnya gitu ya. Terus ibu mau melakukan restitusi ke anak itu, bisa aja Bu Uci nanti, ayo Bu Lase kita latihan dulu, anggap Bu Lase itu anak gitu ya. Atau yang lain jadi observer, mengamati yang kurang apa sih, yang nggak boleh dikatakan apa sih gitu ya. Karena Bapak Ibu jangan terjebak bahwa kita menasihati, keluar kata-kata nasihat itu dari kita. Harusnya peserta didik itu yang mengungkapkan dia mau apa, sesuaikah itu, tidak sesuai mana, kenapa tidak bisa yang ini, kenapa tidak bisa yang itu, langkahnya bagaimana untuk memperbaiki hal itu. Jadi percuma Bapak Ibu dikasih nasihat anak-anak, mendingan dia dengan komitmennya sendiri mengatakan apa yang sebenarnya harus dia perbaiki dan harus dia lakukan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat belajar ya, mengikuti dengan mungkin bukan hal baru bagi Bapak Ibu, tetapi siapa tahu kita bisa lebih berkembang ya, dalam mendisiplinkan peserta ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti. Silakan Bu Ibu. Terima kasih Ibu Neni untuk pengarahan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Yang kami hormati Ibu Neni Suryani, Kepala SMA Negeri 20 Jakarta, yang sama kita hormati para wakil kepala sekolah, telah hadir di sini wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Ibu Niswati, dan wakil kepala sekolah bidang Satraskum, serta yang saya banggakan Bapak Ibu pendidik di SMA Negeri 20 Jakarta. Alhamdulillah pada pagi ini saya masih diberi kesempatan oleh Bapak dan Ibu masih bersedia meluangkan waktu sejenak untuk mengikuti aksi nyata kegiatan saya tentang disiplin positif. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Neni bahwa disiplin positif ini bukan yang pertama kalinya ya Bapak dan Ibu. Ini saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, merefresh kembali apa yang pernah disampaikan oleh Pak Sandi, kemudian Pak Dada dan Bu Sari, terakhir yang sebelum Bu Evi ada Mem Susi, Pak Rilo dan Pak Maksum sebagai penyimbasan, kemudian terakhir dari Bu Evi. Nah Bapak dan Ibu, disiplin itu apa sih sebenarnya? Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu berarti tata tertib atau ketaatan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam konteks pembelajaran kita kali ini, dalam konteks kurikulum merdeka, disiplin itu berasal dari dalam diri sendiri, ya, untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, untuk menjadi murid yang merdeka, syaratnya harus apa? Harus punya disiplin diri. Nah, disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin yang muncul karena motivasi internal. Jadi disiplin itu harus muncul dari dalam diri si anak, si murid. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh seorang ahli pendidikan dari Kanada, Ian Dawson. Ya, beliau juga menyatakan bahwa disiplin itu haruslah berasal gitu ya, haruslah berasal dari motivasi. Kalau beliau menyatakan motivasinya intrinsik, gitu, internal. Jadi sama-sama berasal dari dalam dirinya. Mengapa semuanya harus muncul dari dalam diri? Karena apa yang muncul dari dalam diri inilah yang akan membantu kita untuk melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, untuk membantu kita mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan, yang diharapkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu kalau di dalam dunia pendidikan adalah nilai-nilai kebajikan. Oh, ya Bapak dan Ibu. Nah,
ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif, ya, nilai-nilai yang positif yang akhirnya akan menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah ini ya kalau di dalam kurikulum Merdeka muncul dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ada keimanan dan ketakwaan, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, Bapak dan Ibu, tadi di awal sudah disinggung bahwa yang namanya disiplin itu sebaiknya berasal dari dalam diri sendiri. Yang selama ini terjadi, yang selama ini kita ketahui fenomena yang ada itu, kalau dengan kata disiplin maka medan makna kita adalah hukuman atau rasa takut karena disuruh, karena karena peraturan, karena ketentuan. Padahal tadi sudah disebutkan menurut KHD dan Dian Gosen, sebaiknya yang namanya disiplin itu adalah muncul dari motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini berkaitan, ternyata ini berkaitan dengan teori motivasi manusia, motivasi perilaku manusia. Kalau kita melakukan sesuatu karena nggak pengen dapat hukuman, itu berarti motivasinya masih eksternal. Karena ada peraturan, ada tata tertib yang ingin kita buat, yang dibuat dan ingin kita ikuti. Kemudian ada juga motivasi karena ingin mendapatkan imbalan dari orang-orang lain, mendapat apresiasi dari orang lain. Akhirnya dia tertib, dia taat aturan karena ingin mendapatkan hadiah misalnya, karena ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Nah, kalau disiplin yang ini yang perlu nih kita tanamkan adalah disiplin yang ketiga, motivasi internal. Jadi ini yang menjadi tujuan disiplin positif. Karena kita ingin anak-anak kita itu berdisiplin karena kita ingin mereka menghargai diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka melakukan ini ya untuk mereka juga gitu, bukan untuk siapa-siapa, bukan karena harus mengikuti tata tertib, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Tadi sudah disinggung bahwa disiplin itu artinya menyampaikan, melakukan sesuatu karena ingin melakukan nilai-nilai, ya, ingin mendapatkan nilai-nilai kebajikan, ingin memunculkan, ingin menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini, Bu, berarti kalau tadi tidak boleh memberikan hadiah, berarti nggak usah ada yang namanya apresiasi dong, Bu, dalam bentuk apapun. Tidak, Bapak dan Ibu, apresiasi ini tetap bisa kita berikan, tetapi berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat oleh murid tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, seperti tadi sudah disinggung, ada yang beriman, bertakwa, dan ini proses ya Bapak Ibu, gak cuma satu kali langsung kita berikan hadiah, tapi berlangsungnya cukup lama. Kemudian berlaku juga untuk semua. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini juga sudah melakukan itu. Ya, misalnya saat kenaikan kelas kita tidak hanya memberikan yang paling bagus saja nilainya, tetapi semua, karena setiap anak itu pasti punya nilai kebajikan yang pernah dilakukan. Nah, ini yang perlu kita pedulikan, yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak dan Ibu, bicara tentang disiplin, ini biasanya kita mengenal dua hal, hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau mau hukuman ya konsekuensi. Nah, jadi ada beberapa contoh nih, beberapa contoh yang mungkin kita lakukan dalam keseharian kita selama pembelajaran. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, ini kayaknya zaman saya sekali nih ya, saya banget ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat di sekolah. Nah, itu kita masukkan ke dalam hukuman. Ya, tidak muncul karena kesadaran. Dari menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kadang kita menemukan nih anak-anak kita iseng ya kan, tugas temannya dicoret-coret, digambar-gambar gitu. Kemudian
ketika waktu penilaian, nah teman ini meminta supaya kertas tugasnya ini diganti. Nah, ketika si A mengganti, nah dia sudah melakukan apa? Konsekuensi. Ya, jadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Nah, sekarang perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya di sini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya menyakitkan, tidak menyenangkan lah pokoknya. Sementara konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi. Kalau lu nyaret-nyaret buku temen lu, ya lu harus mengganti. Kalau kamu misalnya menumpahkan air di atas kertas tugas temanmu, maka kamu harus mengganti kertas itu. Tuh ya, itu namanya konsekuensi. Memang harus dilakukan. Nah, yang kedua, hukuman ini kadang membuat anak sakit dalam kurun waktu yang panjang. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi membuat anak beradaptasi, menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman bisa membuat anak menyembunyikan kesalahan, sementara untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau hukuman ini membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, apalagi kalau sampai diminta berdiri di depan kelas gitu ya. Kemudian merasa tidak dihargai, sementara konsekuensi membuat kehilangan hak, membuat dia tidak nyaman, tapi hanya untuk sementara. Ya, menggantikan kertas yang rusak, kemudian menambal apa yang sudah dipecahkan, itu membuat dia tidak nyaman karena harus meluangkan waktu melakukan itu. Tapi itu hanya sementara dan itu konsekuensi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ditambah lagi ada yang namanya restitusi. Nah, jadi kalau bicara disiplin kita punya 3 nih sekarang: hukuman, konsekuensi, dan ini yang terakhir restitusi. Nah, kalau restitusi ini secara umum pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kemudian merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif berarti ada beberapa pihak yang perlu bekerja sama untuk mencapai atau menciptakan atau melakukan restitusi ini. Ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ini nanti berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi ini nggak bisa dilakukan sendiri Bapak dan Ibu, gitu ya. Paling tidak kita dengan anak-anak dengan kita. Dan ini bersifat personal. Ya, jadi kita butuh space, butuh ruang, butuh tempat, butuh waktu yang khusus. Nah, ini saja. Kalau kita melakukan hukuman, ini akhirnya membentuk identitas si anak, identitas yang gagal. Kalau disiplin yang berkaitan dengan konsekuensi dan restitusi itu membentuk identitas yang sukses. Nah, tetapi sebisa mungkin Bapak dan Ibu kita mulai bergeser ke arah yang paling kiri, restitusi. Nah, ini adalah ciri restitusi tadi. Yang pertama adalah untuk belajar dari kesalahan. Ya, kita jadi meminta anak untuk belajar dari kesalahan yang telah dia buat. Kemudian untuk memperbaiki hubungan dengan kita, juga hubungan dengan temannya atau dengan rekan yang lain. Kemudian restitusi ini bersifat tawaran. Kita nggak bisa maksa, yuk kita melakukan segitiga restitusi sekarang, tidak bisa. Tapi kita memberikan tawaran juga, ya. Artinya tawaran tetapi yang mau tidak mau diikuti oleh anak, gitu ya Bapak dan Ibu. Tentu dengan kapasitas kita sebagai Bapak dan Ibu guru kita bisa melakukan itu. Kemudian restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mengapa dia melakukan itu atau yang melakukan kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, jadi melihat ke diri sendiri.
diri si anak, si murid ini. Kemudian restitusi fokus pada solusi, pada jalan keluarnya, nanti sebaiknya akan menjadi apa. Ya, kemudian yang terakhir ke-9 adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini kadang-kadang kita alpa ya Bapak Ibu. Kalau udah kita tarik, membuat anak merasa nggak nyaman untuk balik lagi ke temannya gitu. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ada 9 ciri restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, restitusi itu mulainya dari mana? Tadi sudah disinggung juga oleh Bu Neni bahwa restitusi ini bisa kita mulai dari adanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Jadi, mengapa kita harus buat kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu kan apa-apa yang sudah kita sepakati, dan ini menjadi nilai-nilai yang kita yakini bahwa kelas kita bisa untuk melakukan ini, bahwa kelas kita mampu untuk melakukan kesepakatan yang sudah kita buat, sehingga muncul istilah keyakinan kelas. Nah, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas ini gitu ya? Kenapa nggak peraturan saja? Nah, karena kalau ini ada beberapa pertanyaan ini sebenarnya. Mengapa kita memiliki peraturan kalau harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membantu kita nih bahwa ini nggak cuma sekadar peraturan gitu ya, tapi ini keyakinan, sesuatu yang harus kita yakini bahwa kita bisa melakukannya. Karena ini nanti akan muncul dari dalam diri kita sendiri, bahwa disiplin itu kembali lagi mulainya dari dalam diri. Nah, ini mulai dari peraturan kelas, peraturan-peraturan yang sudah kita buat, ya, kita sepakati. Jadi awalnya adalah meminta anak untuk apa saja sih yang bisa jadi peraturan, ya. Kemudian kita pilih, kita ubah kalimat-kalimat yang negatif, misalnya jangan berisik. Berarti kita bisa membuat atau menjadikan kelas yang tenang. Nah, kemudian dari sekian yang banyak kita mulai menyarikan. Menyarikan ini artinya mengambil butir-butir yang penting, mengambil hal-hal yang sama. Ya, kalau misalnya berkaitan dengan berisik kan berarti gak boleh ngomong kencang-kencang. Jadi berbicara perlahan saja, ya. Gak boleh teriak-teriak. Berarti berbicara secukupnya, pelan-pelan saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, peraturan kelas ini beranjak jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang dimiliki oleh anak-anak kita di setiap kelasnya, dan ini bisa berbeda. Ya, bisa satu kelas dengan wali kelas, bisa juga dengan bapak dan ibu guru pengampu. Nah, dari peraturan kelas, keyakinan kelas ini akan membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan yang bagaimana? Tentu awalnya adalah lingkungan kelas, kelompok mereka di dalam kelas itu gitu ya. Kelompok dalam hal ini adalah kelas ya Bapak dan Ibu, sehingga nanti muncul keluar menjadi budaya yang positif. Ini satu sekolah. Kalau setiap kelas sudah punya lingkungan yang positif gitu ya, kelas yang positif, pastinya akan menghasilkan sekolah yang memiliki budaya positif. Kita sendiri Bapak dan Ibu dengan program-program yang kita buat, yang kita laksanakan, program sekolah yang kita laksanakan ini setidaknya sudah membentuk budaya positif di dalam diri anak-anak